Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 3 November 2020, berjudul Iblis Dikeluarkan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Pena Inspirasi menjelaskan alasan dan yang dimaksud dengan judul renungan pagi ini, Iblis Dikeluarkan, dalam pertentangan besar, adalah sebagai berikut. Pertama, Iblis dikeluarkan karena ia telah melakukan pelanggaran dan menjadi musuh Allah dan pembunuh makhluk-makhluk suci yang berada di bawah pengawasan dan penjagaannya. Demikianlah Lucifer, pembawa terang itu, yang ikut menikmati kemuliaan Allah, pengawal tahtanya, oleh pelanggaran telah menjadi setan, musuh Tuhan dan makhluk-makhluk suci, serta pembunuh mereka yang oleh surga telah diserahkan kepada pengawasan dan penjagaannya. Kedua, iblis dikeluarkan karena setan telah pergi terlalu jauh dengan segala tipu muslihatnya dan sudah sulit bagi setan untuk kembali apalagi untuk menerima bujukan rahmat serta kasih ilahi. Sejauh yang menyangkut dengan setan sendiri, memang benar ia telah pergi terlalu jauh untuk kembali. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan mereka yang telah dibutakan oleh tipu muslihatnya. Bagi mereka, nasihat dan bujukan malaikat-malaikat yang setia telah membukakan satu pintu pengharapan. Dan kalau saja mereka memperhatikan amaran itu, mereka bisa terlepas dari perangkap setan. Tetapi kesombongan, cinta kepada pemimpin mereka, dan keinginan akan kebebasan tanpa batas dibiarkan merajalela dan bujukan rahmat serta kasih ilahi pun akhirnya ditolak. Ketiga, iblis dikeluarkan selain karena setan dapat menggunakan apa yang Tuhan tidak dapat gunakan seperti puji-pujian palsu dan tipu muslihat, tetapi alasan lain ia dikeluarkan untuk menunjukkan kepada penduduk surga dan semua penduduk dunia bahwa pemerintahan Allah itu adil dan hukumnya sempurna. Setan dapat menggunakan apa yang Tuhan tidak dapat gunakan, yaitu puji-pujian palsu dan tipu muslihat. Ia telah berusaha memalsukan firman Tuhan dan memutarbalikkan rencana pemerintahannya sambil mengatakan Allah tidak adil dalam tindakannya, menetapkan hukum ke atas diri malaikat-malaikat. Bahwa dengan menuntut penyerahan serta penurutan dari makhluk-makhluknya, ia sendiri berusaha semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya perlu untuk menunjukkan kepada penduduk surga dan semua penduduk dunia bahwa pemerintahan Allah itu adil dan hukumnya sempurna. Setan telah berbuat seolah-olah ia sendiri sedang berusaha meningkatkan kebaikan di dalam alam semesta. Keempat, iblis dikeluarkan karena setan terbukti dengan sengaja memberontak dan melakukan kudeta untuk melakukan perubahan undang-undang ilahi dan menuduh pemerintah Allah sebagai penyebab segala kejahatan. Atas kekacauan yang ditimbulkannya di dalam surga, setan telah menuduh pemerintah Allah sebagai penyebabnya. Ia mengumumkan bahwa segala kejahatan itu adalah merupakan akibat daripada pemerintahan ilahi. Ia mengatakan bahwa adalah tujuannya untuk memperbaiki undang-undang Allah. Oleh sebab itu, Allah membiarkan dia untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari pernyataannya itu, untuk menunjukkan akibat-akibat daripada perubahan undang-undang ilahi seperti yang direncanakannya. Pekerjaannya sendirilah yang harus menghukumkan dia. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.